Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Fatimah. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan menanggapi materi yang disampaikan dosen pada perkuliahan sebelumnya. Materi yang akan saya tanggapi pada kali ini adalah tentang strategi merekrut karyawan yang efektif. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara merekrut karyawan yang baik dan efektif seperti itu. Nah, ada sebuah teori yang mengatakan bahwasannya perusahaan akan mengalami progres, akan mengalami perkembangan yang signifikan jika memiliki karyawan yang handal seperti itu. Handal di sini, handal yang dimaksud di sini yaitu handal di bidangnya masing-masing, bisa dipertanggungjawabkan atas potensinya. Ada 7 kriteria karyawan yang handal. Yang pertama yaitu capability. Nah, yang dimaksud dengan capability ini yaitu kemampuan minimum dari seseorang gitu. Kemampuan minimum ini bisa katakanlah kita menyebutnya itu seperti kecerdasan atau memiliki IQ yang standar, seperti itu, kecerdasan yang standar. Bagaimana cara kita untuk mengetahui karyawan tersebut memiliki capability yang standar atau capability minimum, yaitu dengan cara mengetesnya, tes sebelum interview atau sebelum wawancara. Jadi kita tidak melihat karyawan tersebut dari piagam atau dari sertifikat-sertifikat yang sudah dia miliki sebelumnya. Kemudian yang kedua ada kapasitas atau kapasiti. Yang dimaksud kapasiti di sini yaitu kemampuan maksimal dari seseorang. Jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui karyawan yang memiliki kapasitas yang maksimum, yaitu kita bisa mengatasinya itu dengan memberikan tugas yang berat begitu, dan apakah dia bisa mengatur waktunya, apakah dia bisa mengatur stresnya. Kalau ada karyawan yang bisa mengatur schedule-nya dengan baik, mengatur stres dengan baik, maka dia merupakan karyawan yang memiliki kapasitas maksimum. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada karakter. Karakter di sini yaitu bisa kita katakanlah attitude ya. Karakter di sini adalah ciri khas. Ciri khas yang dimaksud di sini adalah kesopanan, attitude, etika. Nah, karena etika sendiri merupakan dasar dari semua kemampuan seseorang. Kemudian yang keempat ada kredibilitas atau yang kita biasa sebut dengan amanah atau kejujuran. Jadi seorang karyawan itu harus memiliki kejujuran atau memiliki amanah. Misalnya ketika sama atasannya diberikan tugas misalnya mengerjakan disuruh lembur oleh atasannya, dia akan melaksanakan tugasnya dengan rasa yang penuh tanggung jawab. Dia lebih mengutamakan amanahnya tersebut, dia lebih mengutamakan tugasnya daripada yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada komitmen. Komitmen ini disebut dengan kesungguhan dalam mengerjakan tugas. Ya, jadi ketika ada seorang karyawan yang tidak memiliki komitmen, dia akan memiliki pikiran bahwasannya yang penting dia itu bekerja, yang penting dia itu mendapatkan gaji seperti itu, dan dia itu tidak bisa menjaga, misalnya tidak bisa menjaga rahasia perusahaan.
Kemudian yang selanjutnya ada kreativitas. Yang dimaksud dengan kreativitas di sini yaitu cara-cara baru. Orang yang memiliki kreativitas tinggi, dia memiliki cara-cara baru atau ide-ide baru sehingga bisa tampil berbeda dengan yang lainnya. Atau dia bisa menyelesaikan masalah yang di luar di luar dugaan gitu. Dia bisa menyelesaikan suatu masalah, suatu problem yang ada di perusahaan dengan caranya dia sendiri. Dia memiliki kreativitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir itu memiliki karyawan yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau saya bisa mengatakannya itu yaitu karyawan tersebut bisa dikatakan seperti krisis identitasnya, bahwa dia itu tidak bisa menempatkan jabatannya dia itu sendiri. Misalnya dia itu hanya seorang karyawan, tapi dia berlagak seperti seorang manajer atau atasannya yang lainnya seperti itu. Dan dalam ciri-ciri yang kriteria yang terakhir ini, kecerdasan emosionalnya yang sangat berperan penting, karena dalam menentukan kesuksesan, kecerdasan emosional itu berperan 80%, sedangkan kecerdasan intelektual itu hanya 20%. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.